kalau orang itu beriman, salah satu cirinya adalah dia selalu menjaga kebersihan. Lek koproh, koproh niku ora patek resikan, niku imane dipertanyakan. Lagi lek wong iman tuh resik tempatnya, najis niku ndak ada, dijaga betul, bukan sekedar bersih, suci. Umat Muhammad yang menjalankan ibadah, yang mengerjakan wudhu akan kelihatan berbeda dengan umat-umat yang lain. Antara yang ibadah dengan tidak ibadah kelihatan berbeda. Ada tanda yang melekat, wajahnya bersinar, tangan kakinya pun juga bersinar. Bekas dari air wudhu menjadikan tangan kaki serta wajah bersinar. Wa anna faratuhum alal khawdi. Wa anna tengsun ku faratuhum cucukane ikhwanana alal khawdi ngatasi telaga. Dan aku menunggu mereka di telaga. Di telaga, ternyata telaga Kautsar yang diistimewakan, yang diberikan Allah pada kanjeng Nabi Muhammad. Ketika orang-orang datang ke telaga tersebut, telaga Kautsar itu, maka ketika minum tidak akan haus selamanya. Mang syariba minhu lam yatma abadan. Ketika minum dari telaga Kautsar, telaganya Rasulullah itu tidak akan haus selamanya. Siapa mereka? Orang-orang yang beribadah. Lek ndak gelem sholat berarti kan rawudu, lek rawudu rai ketok mencorong, sehingga ndak iso dibedakne dengan yang lainnya, sehingga tidak akan diterima Rasulullah mendekati telaga. Hala adulukum Allah adulukum ana ta ora nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh alama ing atase barang yamku kang nglebur sapa Allah Gusti Allah biklan ma al khotoya yang pura-pura keluputan. Yarfa'ulan ngangkat sapa Allah biklan ma ad-darajati ing pura-pura derajat. Apakah aku tidak menunjukkan kalian atau kalian tidak ingin aku tunjukkan terhadap sesuatu yang bisa menghapuskan beberapa dosa, menjadikan dosa terhapus dan mengangkat derajat. Dan mengangkat derajat artinya dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu akan terhapus dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jadi ibadah akan menghapuskan dosa. Sehingga orang kalau terus beribadah dan menjauhi dosa besar, tidak punya dosa. Di hadapan Allah tidak punya dosa. Untuk syarat bisa masuk surga itu yang penting kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Dosa besar kita bertobat pada Allah, dosa kecil akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah dengan ibadah yang kita kerjakan. Iman seseorang nih loh, ketika di akhir hayatnya masih punya iman, itu bisa menjadikan beratnya timbangan kebaikan mengalahkan dosa-dosanya. Maka Allah sampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa musyrik, dosa mensekutukan Allah, namun Allah mengampuni dosa yang lain bila Allah mengendaki, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dosa yang lain apa? Seperti zina, membunuh, dan sebagainya. Kalau dikehendaki oleh Allah, tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Asalkan di akhir hayatnya punya keimanan. Di akhir hayat punya keimanan syaratnya. Tapi yang kita takutkan, sebab dosa yang kita lakukan, bisa jadi keimanan itu hilang di akhir hayat. Artinya mati dalam keadaan tidak membawa iman, mati su'ul khotimah. Sebab dosa kita, makanya harus kita hindari dosa sekecil apapun. Yang kita lihat bukan besar kecil dosa, yang kita lihat adalah kepada siapa kita berbuat dosa. Apakah kalian semua tidak ingin aku tunjukkan perkara yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Qalu dawuh sapa para sahabat, bala enggih Kanjeng Nabi, ya Rasulullah duh Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, isbahul wudu alal makarih. Nyampurnaake wudu alal makarih ing ngatasé tingkah sengit.
kondisinya dingin gitu ya. Misalkan kita kena air itu sangatlah kedinginan, namun kita berusaha untuk tetap menyempurnakan wudhu lebih daripada yang ada, tidak hanya yang wajib, yang sunnah kita tetap lakukan. Membasuh wajah lebih daripada batas wajib membasuh wajah, membasuh tangan dan kaki lebih daripada batas basuh tangan dan kaki, walaupun dalam kondisi kita lagi kedinginan. Lalu makarih ya, menyempurnakan wudhu walaupun kita lagi kurang sesuai dengan keadaan itu ya. Wa kasratul khata ilal masjid. Yang kedua adalah wa kasratul khata. Lan akai jangkaan ilal masjid maring pura-pura masjid. Yaitu setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid, menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, majelis ta'lim, pondok pesantren, masjid, madrasah, pokoknya tempat-tempat yang sekiranya itu merupakan tempat kebaikan. Setiap langkah kaki kita itu akan mendatangkan ampunan dosa dan membuat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa intidarus shalah ba'das shalah. Wa intidarus sholati lan ngenti salat ba'das sholatin dalam sausé salat menanti datangnya waktu sholat setelah sholat yang berikutnya. Nanti setelah sholat zuhur saya akan sholat asar, ada keinginan ke situ, maka itu akan mendatangkan ampunan dosa dan Allah juga akan meninggikan derajat kita. Fadhalika ar-ribat, yang seperti itu merupakan ar-ribat, yakni ikatan jiwa atas perbuatan taatnya, atau penjagaan garis depan melawan musuh bahasanya, ar-ribat, netepi beteng. Nanti seolah-olah kita itu memang siap untuk melakukan apapun yang menjadi perintah Allah. Ar-ribat sama halnya dengan bahasa kita, hidup kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Niki bature ora mempeng, awake mempeng. Bature ra tangi wengi, awake tangi wengi. Bature ra salat jamaah, kita salat jamaah. Nggih. Lang lainnya ndak ngaji, kita ngaji. Nah, misalkan seperti itu. Itu imamul muttaqin. Selalu melakukan yang baik di mana orang lain ndak melakukannya. Hadis yang berikutnya, Wa'an Abi Malik Al-Asy'ari. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhur satrul iman, ya, mensucikan diri, membersihkan. Arti membersihkan dari najis, ya, dengan berwudu, membersihkan dari hadas. Ya. Orang yang mau melakukan pensucian diri, ya, membersihkan dirinya itu satrul iman, separuh daripada keimanan. Satrul iman nisful iman, separuh daripada keimanan. Ada bahasa lain an-nadhafatu minal iman, sama dengan itu. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi intinya kalau orang itu beriman, salah satu cirinya adalah dia selalu menjaga kebersihan. Lek koproh, koproh niku ora patek resikan. Niku imane dipertanyakan. Lagi lek wong iman tuh resik tempatnya, najis niku ndak ada. Dijaga betul. Bukan sekedar bersih, suci. Lek bersih niku mek ketok resik tapi ndak suci. Lek suci niku wis mesti bersih. Orang beriman niku nggih ndak ada kotor-kotor tuh ndak ada. Awake yo ambune wangi krana sregep atus ya. Raine ketok sumringah krana sregep wudu ya. Orang yang beriman cirinya itu selalu menjaga kebersihan. Kalau kotor tempatnya berarti imannya ini tidak seberapa. Ya. At-tuhur satrul iman. Ya. Suci itu sebagian daripada bersuci itu sebagian dari iman. Ya. Menjaga kebersihan itu sebagian daripada
iman. Barang siapa wudunya itu disempurnakan, tidak hanya mengerjakan yang wajib, yang sunnah pun juga dikerjakan. Lantas setelah wudu membaca niki, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai dugi mriku hadise riwayat Imam Muslim. Lek cara Imam At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin misalkan. Kalau riwayat Imam Muslim enggak ada niku. Sing penting asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gelem maca niku lho. Kata Nabi apa? Ini hadisnya sahih. Ila futihat angin den buka lahu maring ahad opo abwabul jannati piro-piro lawange swarga as-samaniyatu kang 8. Pintu surga 8 dibuka semuanya. Yadkhulu kang mlebu sapa ahad min ayyiha saking endi-endine abwabul jannah tamaniyah sa'a karep sapa ahad. Silahkan masuk ke surga dari pintu manapun. Lek bar wudu gelem maca niku wau. Napa malih ditambah donga yang lain, ayat kursi, kul wallahu ahad, salat ba'dal wudu atau syukrul wudu. Niku nggih fadilai gede. Selalu, apalagi selalu dawamul wudu, selalu menjaga wudu. Setiap batal wudu, wah luar biasa.